Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiani, NIM E2019-2352 dari Prodi Ekonomi Syariah 8. Di sini saya sebagai kelompok 3 dan juga pemateri kedua akan menerangkan teori ekonomi struktural. Di sini ekonomi struktural ada 4 teori yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu teori dualisme sosial book, yaitu dua sistem yang berlainan akan tetapi keduanya saling berdampingan walaupun tidak dapat mempengaruhi satu sama lain. Sistem sosial ini mengakibatkan perubahan cara berpikir segolongan masyarakat yang lebih maju mengikuti negara-negara lain yang lebih dulu maju. Sementara di sebagian masyarakat yang lain tidak mengalami perubahan mendasar dibandingkan keadaan pada masa sebelumnya. Hal ini yang mendasari lahirnya teori dualisme sosial di negara-negara berkembang sebagai akibat pertentangan yang terjadi di masyarakat dalam menerima sistem sosial dari pihak asing atau penjajah yang memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan sistem sosial pribumi yang berkembang di masyarakat selama bertahun-tahun. Yang kedua yaitu teori dualisme ekonomi Arthur Lewis. Teori mengenai dualisme ekonomi pertama kali yang diperkenalkan oleh Arthur Lewis lewat sebuah artikel yang berjudul Pembangunan Ekonomi dalam Penawaran Tenaga Kerja yang Tidak Terbatas yang dimuat di majalah Inggris The Manchester School pada bulan Mei 1954. Teori ini pada akhirnya membahas mengenai pembangunan yang terjadi pada daerah pedesaan dan perkotaan serta proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Apa sih urbanisasi? Urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian dibahas pula mengenai pola investasi yang ada pada sektor modern, termasuk di dalamnya mengenai mekanisme pengupahan yang kemudian sangat berpengaruh terhadap arus urbanisasi yang terjadi. Dalam kajian Lewis mengasumsikan tentang struktur perekonomian dalam suatu negara dikelompokkan menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional dan perekonomian modern. Di perekonomian tradisional di mana diasumsikan di daerah perdesaan di mana berlaku sistem perekonomian tradisional, produktivitas yang dihasilkan sangat rendah dengan jumlah tenaga kerja yang berlebih atau surplus. Yang kedua yaitu perekonomian modern di mana sistem perekonomian ini berada di daerah perkotaan dengan sektor industri yang memegang peran penting dalam kegiatan perekonomian. Yang ketiga yaitu teori pola pembangunan Hollis-Chenery. Teorinya terjadi perubahan dalam struktur ekonomi pada negara-negara sedang berkembang di mana sebelumnya mengedepankan sektor pertanian yang masih sederhana atau tradisional beralih ke sektor industri. Hasil penelitian Chenery menunjukkan bahwa perubahan tatanan sistem produksi akan berjalan seiring dengan adanya kenaikan pendapatan per kapita masyarakat. Keempat, teori akumulasi modal Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar menekankan bahwa investasi dapat mempengaruhi baik terhadap permintaan maupun penawaran agregat melalui penambahan pendapatan dan kapasitas produksi. Intinya, menyempurnakan dari teori Keynes yang membahas tentang kegiatan
perekonomian dan tenaga kerja dalam lingkup nasional yang sifatnya bukan jangka panjang. Sekian dari yang saya terangkan, akan dilanjut lagi oleh pemateri ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.